Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suprihatin Murawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri Ampi Babo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Rairati Erlia. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri Ampi Babo. Selamat pagi, Mem Rai. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan agenda kita, Mem, hari ini kita akan melakukan beberapa percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan masuk di kelasnya Mem untuk melakukan observasi. Nah, adapun tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Mem lakukan. Nah, adapun untuk pra-observasi yang kita lakukan saat ini adalah untuk melihat bagaimana kesiapan Mem agar Mem lebih percaya diri ketika masuk di dalam kelas nanti. Baik, Bu. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya, Mem Rai. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, Mem, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Mem capai dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Ya, terima kasih, Bu. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam kegiatan pembelajaran nanti itu adalah peserta didik diharapkan mampu atau dapat membuat tes deskriptif sederhana tentang tempat bersejarah maupun tempat wisata yang mereka akan pilih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Iya. Nah, dari tujuan yang hendak dicapai, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Mem capai? Baik, Bu. Tujuan pembelajaran ini akan dikembangkan dengan memanfaatkan beberapa platform teknologi. Oleh karenanya ada beberapa area pengembangan yang saya harapkan siswa dapat mencapainya, yakni yang pertama kemampuan siswa dalam menulis tes deskriptif dan juga bagaimana kemampuan siswa dalam menguasai atau menggunakan beberapa platform teknologi dalam pembelajaran, dan juga saya akan membuat siswa bekerja di dalam kelompok sehingga saya berharap siswa juga dapat mengembangkan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi. Itu. Jadi kelihatannya ini ada area pengembangan baik itu pengetahuan, keterampilan. Dan sepertinya ada sikap juga ya. Ya. Jadi bekerja sama itu juga termasuk sikap. Nah, di dalam melakukan pembelajaran nanti bagaimana dengan rancangan pembelajarannya? Mungkin Mem Rai sudah mempersiapkan strateginya, kemudian model pembelajaran apa yang akan Mem lakukan dan termasuk juga metodenya seperti apa? Ya, baik, Bu. Jadi pada saat pembelajaran nanti, adapun model pembelajaran yang saya persiapkan adalah model pembelajaran cooperative learning, di mana strateginya adalah dengan membagi siswa ke dalam kelompok dan akan dibagikan tugas. Tugasnya adalah membuat tes deskriptif sederhana yang akan mereka elaborasi dengan menggunakan beberapa platform teknologi. Yang pertama yakni Google Earth, kemudian menggunakan YouTube VR dan juga menggunakan Google Jamboard. Dan siswa akan mempresentasikan juga hasil yang telah mereka buat, yang telah mereka elaborasi tadi. Dan setelah siswa menampilkan atau mempresentasikan hasilnya, saya akan memberi umpan balik. Baik umpan balik tersebut dari teman kelompok lainnya maupun dari saya. Iya, berarti Mem sudah juga mempersiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Iya, benar, Bu. Iya, bagus sekali ya Mem Rai. Sangat komplit sekali dan kelihatannya sangat inovatif sekali karena menggunakan beberapa platform teknologi. Ya. Nah, berarti itu boleh dibilang itu juga termasuk media ya? Ya, benar. Mungkin bisa diterangkan lagi, ya, benar, dijelaskan. Bu. Ada beberapa media pembelajaran yang saya siapkan nanti berupa gambar, yakni gambar tempat-tempat wisata atau tempat-tempat bersejarah baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia.
yang nantinya akan dipilih sendiri oleh siswa sesuai dengan minat mereka. Kemudian saya juga menyiapkan beberapa video tentang beberapa tempat bersejarah ataupun tempat wisata yang ada di dunia seperti Taj Mahal, dan juga di Indonesia seperti Raja Ampat dan lain sebagainya. Wah, menarik sekali ya pastinya. Baik Memrai, kira-kira kapan Memrai akan melakukan pembelajaran di kelas dan saya akan berkunjung untuk observasinya? Di jadwal pembelajaran itu saya akan masuk minggu depan Bu, di hari Selasa, jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran ketiga di kelas 10 RPL. Ya, berarti minggu depan ya. Minggu depan Bu, ya. Baik Memrai, jadi di kelas 10 RPL. 10 RPL Bu. Ya. Jadi nanti minggu depan saya akan mengunjungi kelas Memrai di jam itu untuk melakukan observasi terkait dengan hal-hal yang sudah Memrai sampaikan. Nah, baik di akhir percakapan kita di pra observasi ini, kira-kira saya ingin tahu apa yang Mem dapatkan dari percakapan perbincangan kita. Ya. Yang pertama Bu, saya merasa saya mendapat perhatian dari Ibu sebagai pimpinan saya, sehingga saya menjadi lebih percaya diri untuk tampil nanti dan membawakan semua persiapan saya. Dan yang kedua, saya rasa saya harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Ya, jadi lebih percaya diri tentunya percaya diri, ya. Bu. Baik. Tidak sabar lagi ya ingin berkunjung di kelasnya Mem. Semoga bisa dipersiapkan dengan baik kelasnya dan media-media yang akan digunakan. Oke, kita akan bertemu nanti minggu depan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi pagi ini. Selamat beraktivitas kembali ya Memrai, silakan. Terima kasih Bu. Ya. Selamat pagi. Sudah siap belajar? Siap. Salam dan bahagia anak-anak Ibu yang hebat. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Very good. Ya, Ibu lihat hari ini semuanya hadir ya. Bagus. Tetap jaga kesehatan supaya bisa hadir tiap hari di sekolah dengan keadaan sehat. Nah, anak-anak, sebelum belajar silakan lihat dulu di bawah meja ada sampah atau tidak. Kalau masih ada sampah, silakan dibuang. Kalau masih sudah siap belajar, sudah nyaman? Sudah. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, students are expected to be able to describe social function, text structure, and language feature of descriptive text. Today, students are expected to be able to describe historical places around the world. Jadi hari ini kita akan belajar mendeskripsikan tempat bersejarah di dunia. Ada beberapa platform teknologi yang akan kita gunakan hari ini dalam pembelajaran descriptive text historical places. Yang pertama kita akan menggunakan Google Earth. Ada yang tahu Google Earth? Belum? Jadi kita akan coba pakai hari ini Google Earth untuk menemukan tempat-tempat bersejarah yang ada di dunia. Nah, setelah itu kita akan memanfaatkan YouTube VR. Ada yang sudah pernah mencoba membuka YouTube VR? Belum. Kalau YouTube sudah ya? Ya. Kalau YouTube sudah biasa kita pakai. Nah, hari ini kita akan coba melihat beberapa tempat bersejarah melalui YouTube VR. Nah, setelah itu anak-anak akan melakukan brainstorming menggunakan sebuah aplikasi dari Google, yakni Google Jamboard. Sudah pernah pakai Google Jamboard? Belum. Hari ini kita akan menggunakan Google Jamboard untuk membrainstorming idea, dan setelah itu kita akan menghasilkan sebuah tes deskriptif sederhana tentang tempat bersejarah yang ada di dunia. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Oke, anak-anak, kita bisa menemukan nanti sebentar untuk pembelajaran berdiferensiasinya, anak-anak bisa melihat, datang kemari melihat, atau bisa melihat langsung di sini atau mencari sendiri di sini ya, yakni sebuah tempat bersejarah yang ada di dunia. Ada yang tahu apa itu? Ayo, apa ikon terkenal dari India yang bangunannya bisa berubah 3 warna dalam sehari, yang melambangkan simbol cinta, the symbol of love from India? No one know? Taj Mahal. Very good, Taj Mahal.
Pernah? Nah, ini gambarnya. Ini tampilannya dari Google Earth. Kita lihat 3D-nya ya. Nah, anak-anak, kelebihannya kita memakai YouTube VR adalah kalau kita menggunakan YouTube VR, kita bisa melihat sudut dari bangunan Taj Mahal ini 360 derajat. Jadi anak-anak dapat menemukan detail information atau informasi rinci tentang Taj Mahal dengan melihat apa yang ada di sekeliling atau kondisi di sekeliling Taj Mahal. Mari kita coba ya. Nah, ini ada tombol di sebelah kiri. Ada lihat? Ini tombol ya. Ini tombol navigasi. Anak-anak dapat melihat di sebelah kanan. Tuh lihat. Luas nggak tempatnya? Luas. Menurut anak-anak ini bangunan apa? Masjid? Oke, masjid. Menurut anak-anak ini masjid ya. Oke, itu dapat dilihat sekelilingnya. Untuk membuat atau menciptakan sebuah tes deskriptif melalui proses brainstorming. Nah, brainstorming ini akan kita lakukan dengan sebuah aplikasi namanya Google Jamboard. Oke, sekarang silakan membentuk kelompok, hitung 1 sampai 2, mulai. Oke, nah bangkai 1 warnanya kuning atau kelompok 1 ini kelompok 1 warnanya kuning semua. Nah, ya. Itu kasih kamu sampai ke atas ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil brainstorming deskriptif tentang Raja Ampat. Yang kami hasilkan paragraf pertama yaitu identifikasi dan paragraf selanjutnya adalah Ya, demikianlah tadi presentasi yang sangat bagus dari kelompok 2. Kita beri tepuk wow. beri W, beri O, beri W, beri O. Sekarang Ibu akan mengukur tingkat kecapaian pemahaman melalui evaluasi yang akan kita mainkan di kuisis. Silakan masuk ke link yang sudah Ibu bagikan, masukkan kode, ya ini sudah ada beberapa yang masuk. Oke, Ibu pencet mulai dan mulai menjawab. Lihat soalnya di layar. Mulai. Kita akan sama-sama berefleksi. Ibu mau tanya dulu, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang Taj Mahal. Taj Mahal. Ya, itu tadi dua tadi adalah jenis teks. Jenis teks apa? Deskripsi. Baik. Nah, sekarang bagian manakah yang menurut kalian paling menyenangkan? Kuis. Kuis. Oke. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian?
kembali belajar tentang deskriptif teks, bagaimana mendescribe atau describing people. Oke, see you everyone. Bye. Selamat siang, Mehrai. Selamat siang Bu. Ya, sudah selesai ngajar ya. Tadi saya sudah mengobservasi Memrai. Nah, setelah observasi ini kita masih akan melanjutkan dengan beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah, untuk yang pertama saya ingin mengetahui perasaan Memrai seperti apa setelah mengikuti pembelajaran tadi. Ya Bu, terus terang Bu, saya merasa sangat senang dan sangat bangga karena Ibu mau melihat proses pembelajaran saya di kelas, karena menurut saya dengan demikian Ibu nantinya akan dapat memberikan saya umpan balik Bu atas pembelajaran tadi. Dan walaupun awalnya saya merasa sangat gugup, tetapi setelah berjalannya waktu bisa mengalir dan selesai dengan baik. Ya, alhamdulillah ya, bisa semua proses bisa dilalui sesuai dengan lesson plan yang sudah Mem susun. Nah, saya ingin mendengar nih, bisa Memrai ceritakan kembali. Nah, area pengembangan apa yang sudah Mem lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya di dalam tahapan-tahapan pengembangan area yang sudah Mem lakukan tadi. Ya, baik Bu. Adapun beberapa tahapan maupun langkah-langkah yang saya lakukan dimulai dari persiapan, yakni melakukan persiapan terhadap media ajar saya, perangkat ajar saya, modul ajar saya, kemudian masuk ke tahap menentukan metode ajar yang tepat sesuai dengan materi yang saya bawakan. Dan juga saya merencanakan kegiatan refleksinya. Dan untuk area pengembangan Bu ada 3, yakni pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, dalam hal ini untuk area pengembangan pengetahuan ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya tentukan di dalamnya, yakni siswa dapat mengetahui struktur teks deskriptif, dan juga dapat membuat tes deskriptif sederhana tentang tempat bersejarah. Kemudian untuk keterampilannya, saya memasukkan unsur teknologi di dalamnya. Saya berharap bahwa lewat kegiatan pembelajaran tadi, siswa dapat menguasai keterampilan membuat tes deskriptif dengan menguasai penggunaan beberapa aplikasi teknologi seperti yang tadi Ibu sudah lihat. Saya sudah menggunakan YouTube VR, aplikasi Google Jamboard, seperti itu Bu. Dan untuk keterampilan sikapnya, saya berharap lewat kegiatan diskusi tersebut siswa dapat bekerja sama, bergotong royong, dan juga mereka bernalar kritis sesuai dengan materi yang tadi sudah saya sampaikan. Demikian. Ya, jadi banyak ada nilai-nilai yang kita harap bisa berkembang dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti tadi ya. Nah, menurut Mem, apakah hal-hal yang sudah disampaikan tadi, menurut Mem, apakah itu sudah berhasil kira-kira? Ya, sejauh ini sepertinya belum terlalu memuaskan Bu hasilnya. Ya, demikian. Nah, kalau kita buat dalam prosentasenya dari 0 mungkin kemudian ke yang idealnya 100, kira-kira di angka berapa? Kalau melihat dari hasil, sepertinya bisa saya bilang di atas 70%, karena siswa sudah bisa, tadi saya lihat sudah bisa menggunakan Google Jamboard. Mereka juga sudah berani maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Tetapi dalam bekerja sama di dalam kelompok, sepertinya hanya beberapa siswa saja yang terlihat bisa menguasai aplikasi tersebut dan juga aktif dalam diskusi. Demikian. Ya, berarti sudah 70% ke atas ya. Nah, kira-kira berarti masih ada yang kurang tentunya ya. Kendala-kendala apa saja yang Mem hadapi pada saat melakukan pembelajaran, kemudian menggunakan beberapa platform teknologi. Nah, kira-kira kendalanya apa saja yang bisa disampaikan? Ya, benar Bu, berkaitan dengan penggunaan teknologi tentunya banyak kendalanya. Yang pertama ketersediaan
media ketersediaan benar Bu, seperti komputer. Seperti tadi saya hanya bisa membagi siswa ke dalam 2 kelompok karena saya hanya bisa menyediakan 2 unit komputer untuk bisa digunakan oleh siswa dalam bekerja menggunakan aplikasi Jamboard tersebut. Walaupun sebenarnya bisa menggunakan HP, tetapi kendala berikutnya adalah ada beberapa siswa yang belum tidak membawa HP atau tidak memiliki gadget gitu. Kemudian ada juga beberapa kendala lainnya, yakni mungkin rasa percaya diri mereka yang kurang Bu, karena mungkin adanya ibu di kelas membuat mereka sedikit lebih tegang. Jadi biasanya kan hanya mem sendiri, pas tiba-tiba ada yang mengawasi, jadi mereka merasa lebih tegang Bu ya. Tadi kelihatannya kelasnya agak kurang aktif, agak sedikit pasif. Tapi kan pada akhir-akhirnya mereka sudah berani, bisa juga. Ya, jadi mungkin juga karena kendala-kendala tadi, kekurangan ada dari segi komputer mungkin ya, sehingga ada yang siswa yang tidak terlalu aktif jadinya ya. Nah, menurut Memrai, bagaimana kira-kira kita bisa menangani ya, memastikan bahwa siswa yang kurang aktif ini ke depannya bisa teratasi, bisa agar semua di dalam kelas itu bisa lebih aktif lagi ke depan. Iya Bu. Ada beberapa hal yang saya rencanakan Bu untuk sebagai perbaikan. Yang pertama itu saya ingin membuat beberapa teman-teman yang siswa yang ada di kelas yang penguasaan IT-nya lebih baik dan juga mampu mengelola kelas dengan baik, mungkin akan saya jadikan mereka sebagai tutor teman sebaya mereka. Tutor sebaya. Ya, untuk membantu teman-teman lainnya yang mungkin agak kurang. Mungkin kalau ke saya mereka lebih segan Bu, atau lebih takut mau bertanya, tapi kalau ke teman sebayanya mungkin mereka akan lebih sungkan lagi benar Bu. menanya. Dan juga mungkin tutor teman sebaya tadi juga dapat menjadi mentor mereka di dalam kelompok masing-masing dan bisa membagi tugas-tugasnya dengan baik untuk di berikutnya. Dan juga mungkin saya bisa mengeksplor beberapa model pembelajaran lainnya Bu, yang bisa seperti menggunakan pembelajaran yang lebih interaktif sehingga mereka bisa terlibat lebih aktif Bu. Ya, jadi caranya untuk menghandle untuk kedepannya bisa menggunakan beberapa teman-teman siswa ini, mereka bisa membantu ya. Jadi kalau istilahnya tutor sebaya itu kalau di kurikulum baru kan ada penilaian, ada juga ya penilaian teman sebaya sebagai salah satu penilaian formatif juga ya, formatif. Kapan rencananya akan memulai perbaikan ini? Sesegera mungkin Bu, di kelas selanjutnya mungkin saya akan mulai belajar menerapkannya supaya nanti saya bisa melakukan umpan balik lagi apabila saya menemukan masalah atau kekurangan di metode tersebut. Jadi mudah-mudahan di pembelajaran selanjutnya sudah bisa saya terapkan Bu untuk tutor teman sebaya. Iya, bagus sekali Memrai. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan nanti di lain waktu. Mungkin saya ingin mendapatkan informasi bagaimana pengalamannya ketika menerapkan di kelas yang lain ya. Baik Bu. Jadi saya menunggu, semoga bisa secepatnya direalisasikan ya. Baik, terima kasih Memrai untuk percakapan pasca observasinya. Selamat bekerja dan beraktivitas kembali dan meningkatkan lagi, semakin semangat untuk mengasah kompetensi kita. Baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Memrai. Sama-sama.